ikhwan barakallahu fikum, kita melanjutkan membaca kitab Al-Bukhari oleh Sahih Al-Bukhari. Masuk pada bab yang baru. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun al-mustiruna hum al-mukillun. Wa qala ta'ala man kana yuridu hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ayat yang lain kosong. Baik kalau kita lihat dalam surat Al-Qur'an, maka kita masana fiha wa batin makan kamal. Sebab al-mustirun, orang yang menumpuk harta di dunia, humul mukillun. Mereka adalah orang yang mukillun sawaban. Orang yang pahalanya sedikit di akhirat. Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala, man kana, barang siapa yang menginginkan al-hayat dunia, kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya. Kemarin itu sudah baca ya, ada perhiasan dunia ini. Zina an-nafsi syahawat min an-nisa'i wal banin. Dan seterusnya. Nuwaffi, niscaya kami akan teguhkan ilaihim kepada mereka amalan fiha, amalan mereka fiha di hayat dunia. Wa hum fiha la yuqasun, dan mereka di dunia tidak akan la yuqasun, tidak akan berkurang-kurang. Yang bagi yang mereka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seperti itu. Mereka itulah orang-orang yang di akhirat nanti tidak ada bagian kecuali neraka. Menunjukkan bahwa apa yang diniatannya ya, itu merupakan maksiat, jika dianggap dengan neraka, ya, merupakan kabirah munasabar, dosa besar. Wa habita ma sanau fiha, dan akan gugur apa yang mereka perbuat di dunia, pasti maka tidak malu, dan semua yang mereka amalkan ya batil, ya gugur, yang tidak bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa ini bukan sifat orang ini. Orang kafir yang memiliki niatan ya dunia. Oleh karenanya Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah berdalil dengan ayat ini untuk memberikan judul kepada ayatnya apa? Beliau memberikan judul kepada ayat ini dalam kitab Tauhid. Man arada bi amalihi ad-dunya. Siapa yang meniatkan ya dunia ya dengan amalannya. Kalau amalan akhirat saja dia punya tendensi duniawi, terlebih lagi amalan-amalan yang tidak bernilai ibadah.
kitab tauhid disyaratkan menyinggung bahwa ini adalah sifat orang kafir. Sifat orang kafir. Ya, adapun mukmin maka dia pasti memiliki niatan akhirat. Ya. Bahkan dengan keimanannya itu menunjukkan bahwa dia memiliki niatan akhirat. Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ya, beliau menyinggung bahwa karena yuridu hayat dunia wa zinataha iradatan kamilah. Niatannya semuanya diarahkan untuk dunia, sampai pun amalan-amalan akhirat dia punya tendensi duniawi. Ya, namanya iradah duniawiyah, tendensi duniawi itu, ya, zidul ikhlas, lawan dari ikhlas. Ini ancamannya. Nah, karena ayat ini, ya, serasi dengan judul bab, orang yang menumpuk harta duniawi, mereka lah orang yang al-mutiluna thawaban, orang yang pahalanya sedikit di akhirat. Bahkan ayat ini lebih asyad, ya, lebih keras lagi, sebab mereka di akhirat nanti tidak mendapatkan pahala sama sekali. Tapi sekali lagi itu bagi yang Allah takdirkan, ya, mereka kafir di dunia dan mereka mendapatkan seluruh kenikmatan dunia yang diinginkan. Itu bagi yang Allah takdirkan. Karena di antara orang kafir juga tidak sedikit, ya, yang tidak menikmati kehidupan dunianya, ya, sengsara di dunia akhirat. Alhamdulillah ini adalah tahdir, ya, peringatan bagi kita, ya, dari niatan-niatan duniawiyah, ya, tendensi duniawi, ya, dan sebaliknya, ya, kita hendaknya ikhlas dalam beramal, terutama amalan-amalan akhirat. Di sisi lain ayat ini sebagai tasliyah, ya, sebagai, ya, penghibur bagi hati kita, supaya apabila kita di dunia, ya, Allah sedang menakdirkan orang-orang yang menjadi golongan orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak mendapatkan bagian dunia, ya, supaya jangan bersedih, ya, sebab kaya dan miskin di dunia itu bukan patokan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ini di dunia, dalam ayat ini, orang yang disebut dalam ayat ini, di dunia dia mendapatkan kenikmatan yang banyak. Ya. La yunqasu, tidak akan dikurangi bagiannya di dunia. Ya. Tapi ternyata di akhirat dia menjadi orang yang rugi, orang yang sengsara. Nasallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id Abu Raja al-Ghazali qala haddatsana Jarir. Ya. Jarir di sini bukan Jarir bin Al-Hamid. Ya. Sini Al-Hamid mengingatkan Jarir bin Abdul Hamid. Ya, Jarir bin Abdul Hamid. Sebab Qutaibah bin Sa'id yang tidak termasuk murid Jarir bin Abi Hamid. An Abdul Aziz bin Rufai an Zaid bin Wahb an Abi Bakr Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Allah kharajtu lailatan. Ya, panjang, kita langsung terjemahkan. Kharajtu lailatan nialayan, ya, pada satu malam aku keluar. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi. Ketika tiba-tiba Paknya Pak Pujaiyah, ya, idahnya Pujaiyah. Ketika tiba-tiba Rasulullah SAW yang isi wahdan,
sedang berjalan sendirian. Walaysa ma'ahu insan, ada takdir, tidak ada seorang pun yang menemani. Qala, ya Abu Dzar mengatakan fadhalantu, aku berprasangka annahu yakrah an yamsima wahad. Beliau sedang tidak menyukai untuk dikawani dalam berjalan, ya, untuk ada kawan dalam berjalan. Ini termasuk istidlal bil qarinah, ya, berargumen dengan kebiasaan. Karena kebiasaannya Rasulullah SAW tidak pernah sendirian, ya, keluar sendirian, tidak ada yang menemani. Ya. Kalau beliau keluar sendirian, ada kemungkinan, ya, beliau sedang tidak suka untuk ada orang yang mengawankan diri. Qala faja'altu amshi fi dhillil qamar. Maka aku berjalan fi dhillil qamar, ya, di bawah naungan rembulan. Punya maksud, ya, supaya tidak mengganggu Rasulullah, artinya agak menjauh berjalannya dari Rasulullah SAW. Faltafata, tapi ternyata Rasulullah SAW kemudian menoleh. Fara'ani, beliau menengokku, ya, beliau melihatku. Faqala, Rasulullah bertanya, man hadha? Rasulullah bertanya, siapa ini? Qultu Abu Dzar. Jalan yang Allah tidak. Abu Dzar jawab, saya Abu Dzar. Ya, beliau Abu Dzar yang menjawab dengan kunyahnya, ya, karena kunyahnya lebih masyhur. Qala, kemudian Rasul mengatakan, ya Abu Dzar, ta'am, wahai Abu Dzar, kemarilah. Qala famasyaitu ma'ahu sa'atan. Kemudian aku berjalan bersama beliau beberapa saat. Faqala li, beliau menasihatkan kepadaku, innal muktirin humul mutilluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang menumpuk-numpuk harta duniawi, mereka itu adalah orang-orang yang sedikit pahalanya di hari kiamat. Illa, kecuali man a'tahu Allahu khairan min mal. Man a'tahu Allahu khairan min mal. Kecuali siapa yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi harta. Harta pemberian Allah, ya, bisa disebut fitnah, tapi juga bisa disebut khair, kebaikan. Ya. Kembalinya kepada nam yang menggunakan harta tersebut. Kecuali orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala panakah, ya, panakah yang ta'athor. Kemudian diberikan ini yaminahu, ya, diberikan kepada orang yang di kanannya, wa shimalahu yang di kirinya, wa baina yadayhi yang di depannya, wa wara'ah dan yang di belakangnya. Harta itu dibagi-bagikan. Wa amila fihi khairan, dan dipakai untuk khairan di sini yang kedua hasan. Ya. Wa amila fihi hasanatan, dan dipakai untuk amal kebajikan. Nah, ini namanya jinas tam. Ya. Ayo dipahami seperti hadis wali. Ya. Nah. Wala yazal al-'abd yataqarrabu ilayya, ya, bi syai'in habba ilayya mimma aftaratuhu alayhi.
Wala yazalu taqarrubu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Yang dipahami dengan hadis itu. Yang dia bagi-bagikan hartanya, ya, dia nafkahkan pada nafkah yang wajib maupun yang nawafil yang sunnah. Ya. Bukan asal dibagi-bagikan. Wa amila fi khairan, ya, al-abdun al-khawf. Ya. Dan dipakai untuk amal kebajikan. Ya, memberi sedekah itu termasuk amal kebajikan. Qala fama syai'u ma'ahu sa'atan. Kata Abu Dzar, fama syai'u ma'ahu sa'atan. Ini teladan dari Rasulullah SAW. Ya, ya, beliau termasuk nabi, ya, dan beliau lebih utama dari nabi-nabi yang lain, di antaranya Nabi Isa yang menyatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, menjadikan aku ini mubarak, ya, tempat mengalirnya kebaikan, mambaul khair, ya, sumber kebaikan dimanapun saya berada. Dalam kondisi beliau tidak pergi buang hajat saja, beliau masih sempat menebar kebaikan, yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ya, di sini juga menunjukkan bahwa menumpu harta duniawi itu sesuatu hal yang boleh ketika dia pakai untuk amal-amal kebaikan. Ya, dia pakai untuk nafkah yang wajib maupun yang sunnah, dan dipakai untuk, ya, amal-amal kebajikan yang lainnya. Kalau sekedar dia tumpuk-tumpuk karena ambisi, maka dia terkena ayat yang di atas tadi, ya, dan terkena hadis yang menumpuk harta duniawi di dunia, maka di akhirat dia paling sedikit, ya, pahalanya. Nasallahu alaihi wasallam. Fama syai'u ma'ahu sa'atan. Kata Abu Dzar, kemudian aku berjalan lagi bersama beliau beberapa saat. Faqala li ijlis hadna. Kemudian Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar, ijlis hadna, ya, duduklah kamu di sini. Qala fa ajlatani fi qa'in. Rasulullah SAW, ya, mempersilahkan aku duduk di ya, di dataran haulahu hijarah, yang di sekelilingnya ada bebatuan. Faqala li ijlis hauna hatta arji'a ilaik. Nabi berpesan, kamu tetap duduk di sini sampai aku kembali kepadamu. Fa talaqa. Kemudian Rasulullah SAW pergi fil harrah hatta ra'arah, ya, pergi di, ya, harrah, ya, tumpukan perbukitan batu yang terbakar oleh matahari sampai berubah warna menjadi hitam di Madinah, ya. Hatta arahu, sampai aku tidak melihat beliau. Ya, para bid'ah, beliau berdiam di sana, fa'atalat, ya, dalam waktu yang cukup lama. Ya, ini buang hajat beliau. Ya, ini dari sisi fikih, ya, menjauh. Tsumma inni samituhu. Kemudian aku mendengar beliau wa huwa muqbilun, ya, dalam keadaan beliau sedang berjalan, ya, menghampiri wa huwa yaqul, sambil berkata wa in saraq wa in zana. Walaupun orang itu mencuri, wa in zana, walaupun orang itu berzina. Rasulullah berjalan keluar dari harrah itu, di bebatuan itu, sambil berucap demikian. Ya, walaupun orang itu mencuri, walaupun orang itu berzina. Falamma jaa lam asbir. Ketika Rasulullah tiba di hadapanku, aku tidak sabar lagi. Kataku, aku bertanya, ya Nabi Allah, ja'alani Allah bidzal. Ya, wahai Nabi Allah, man tukallimu fi jalil harrah. Siapa yang kau ajak bicara, ya, di bebatuan itu?
Ma sami'tu ahadan yarji'u ilaika syai'an. Aku tidak mendengar seorang pun yang membalas pembicaraanmu. Qala dzalika Jibril alaihi salam. Nabi SAW menjawab, itu adalah Jibril alaihi salam. Aradali fi janibil haram. Beliau mendatangiku di tempat tersebut. Beliau mengatakan kepadaku, basyir ummataka. Beri kabar gembira kepada umatmu. Annahu bahwasanya man mata, barang siapa yang mati, la yusyriku billahi syai'an. Tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dakhala jannah, bisa dia masuk surga. Kutu ya Jibril, maka aku bertanya, wahai Jibril, wa in saraq wa in zana. Walaupun orang itu mencuri, walaupun orang itu berzina, qala na'am. Jibril menjawab ya. Wa in saraq wa in zana. Kemudian Imam Bukhari membawakan beberapa sanad yang terjadi perbedaan sanad dan perbedaan pandangan para ahli hadis masalah ini. Akhir hadis ini, barakallahu fikum, menunjukkan kepada makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Maknanya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, innallaha la yaghfiru man mata wa huwa musyrik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan dia musyrik. Dan ini juga rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kaum mukminin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Supaya berusaha untuk husnul khatimah, mati di atas Islam. Sebab orang yang mati di atas kesyirikan, waliyadzubillah, dia tidak punya lagi jaminan untuk masuk surga. Dia tidak punya lagi jaminan untuk masuk surga. Jaminan surga adalah dia mati di atas Islam. Rasulullah SAW beliau juga bersabda, yang kemudian pada masuk mungkin. Hadis ini juga membantah orang-orang Khawarij dan yang sepaham dengan mereka dalam Mu'tazilah atau Wa'idiyah yang menghukumi pelaku dosa besar itu kafir dan kekal di neraka. Dari kalangan kaum muslimin. Pertanyaan Rasulullah SAW kepada Jibril bin Sarab bin Zana, ini dosa besar. Mencuri, berzina, ini dosa besar. Bin Sarab bin Zana, ini dosa besar. Kalau demikian, Jibril menjawab na'am. Ini dipahami seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mengotori keimanannya dengan bidzulmin, nakirah. Bidzulmin, nakirah. Fi siyakin nafi. Wa lam yalbisu. Alladzina amanu wa lam yalbisu, alladzina amanu wa lam yalbisu. Disyakinah dalam konteks kalimat yang negatif menunjukkan umum. Ini satu sisi makna. Siapa yang beriman dan tidak mengotori keimanannya dengan segala bentuk kezaliman. Dengan segala bentuk kezaliman. Baik zalim yang paling besar yaitu syirik, maupun zalim yang tidak mencapai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Siapa yang beriman dan tidak mengotori keimanannya dengan segala bentuk kezaliman, ulaika lahumul amn,
mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan al-aman al-mutlaq. Ya, akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Aman di dunia, aman di akhirat. Ya, dari fitnah kubur dia aman. Ya, dari fitnatul mahsyar dia aman, dari hisab dia aman. Ya, punya jalan dari hisab al-adab. Dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Wa hum muhtadun. Ya, bil hidayah mutlaqah. Mereka orang-orang yang muhtadun, mendapatkan hidayah yang sempurna juga. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat sehingga mereka merasa berat. Ya, dan tidak bertentangan dengan hadis ini. Ya, bagaimana? Ayat itu mengatakan demikian. Ya, yang beriman dan tidak mengotori keimanannya dengan segala bentuk kezaliman ini masuk surga. Sementara ayat ini mengatakan, hadis ini mengatakan orang itu biar mencuri dia berzina, ya, mencuri berzina kezaliman. Asalkan dia mati tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Ya. Ini tidak bertentangan sebab ya. Lafaz yang umum seperti tadi boleh ya, lafaz umum, lafaz yang maknanya luas. Ya, terkadang lafaz yang umum itu urida bihi umum, lafaz urida bihi khusus. Lafaz yang umum itu terkadang memang dimaukan dengan makna yang luas, seluas-luasnya. Tapi terkadang juga dimaukan dengan makna yang khusus. Lafaznya umum dari makna yang khusus. Ya. Seperti firman Allah ya. Anas itu lafaznya umum, bukan seluruh manusia, tapi ini yang ngomong sama Rasulullah dan para sahabat yang sepulang dari perang Uhud. Ya, bahwa manusia di dunia sudah ya, bersekutu untuk menghabisi kalian juga. Ya, lafaznya umum dan maksudnya khusus. Ya. Hanya beberapa orang dimaksud dengan manusia itu. Manusia yang kedua maksudnya Khalid bin Walid dan pasukannya yang pulang ke perang Uhud. Demikian pula ayat ini. Yang lafaznya umum, maknanya Rasulullah SAW. Ya, ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyuhal muslim nafsa. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Ya, berat untuk masuk surga harus bersih dari kezaliman. Siapa di antara kami yang bisa? Maka Rasulullah SAW menepis, ya, sangkaan. Ya, mereka kama dulu. Ya, tidak seperti yang kalian sangka. Alam tasma qaulal as-salih, tidak akan kalian dengar ucapan Luqman kepada putranya, inna syirka la zulmun. Sebenarnya harus disebut ya, syirka itu kezaliman. Jadi lafaznya umum yang dimaksudkan dengannya khusus yang syirik. Barang siapa yang beriman dan tidak mengotori keimanannya dengan kesyirikan, mereka yang mendapatkan keamanan di dalam. Tetapi bukan keamanan yang sempurna. Ya, mutlaqul aman dibalik. Mutlaqul aman atau mutlaqul hidayah. Siapa yang beriman dan tidak mengotori keimanannya dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan mutlaqul aman. Ya, ada jaminan untuk aman. Ya, tapi wallahu a'lam. Ya, apakah sempurna seluruhnya langsung mendapatkan ampunan amnesty dari Allah SWT, ataukah dia harus melalui azab terlebih dahulu dan siksaan terlebih dahulu? Ya, demikian pula makna hadis ini. Ya, walaupun dia melewati azab, selama dia mati sebagai muslim, mati di atas iman, ya, maka akhir perjalanannya adalah al-jannah. Akhir perjalanannya adalah surga. Ya. Kalau demikian maka pelaku dosa besar itu tidak bisa dihukumi kafir. Ya, pelaku dosa besar itu tidak bisa dihukumi kafir. Nah, sebab kalau pelaku dosa besar kafir, maka dia tidak akan berakhir dengan surga. Ya. Sehingga dipahami di sini termasuk semua ayat ataupun hadis-hadis yang berkait dengan ya masuk surga, seperti hadis syafaat. Ya, hadis apa? Syafaat. Ya, seperti penduduk neraka yang diciduk.
oleh Allah SWT dengan tangannya. Fayaqbidu qabdatan. Kemudian dimasukkan, dilemparkan ke dalam sungai Al-Hayat, sungai kehidupan, Nahrul Hayat. Kemudian dimasukkan surga. Mereka sudah pasti itu adalah mukmin. Sebab tidak ada yang masuk surga kecuali mukmin. Ya, sudah pasti mereka mati di atas keimanan. Dan makna lain syirku billah saya di sini, maknanya bukan hanya sekedar kesyirikan, tetapi kekufuran. Ya, maknanya bukan sekedar kesyirikan dan kekufuran. Ya, itu bisa dirujuk di Asy'ar Sindi al Sahih Bukhari. Hadis ini banyak sekali fawaidnya. Ya. Dengan hadis yang berikutnya, lafaznya juga sama. Ya, insyaallah kita baca yang akan datang. Ya, fawaidnya sampai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dibawakan panjang sekali. Fawaid dari hadis ini. Di dalamnya ada pelajaran etika, ya, terhadap orang-orang yang besar, ya, etika terhadap orang-orang yang besar. Fi husnul adab ma'al akabir. Di dalamnya terdapat etika terhadap orang-orang yang besar. Terima kasih, insyaallah kita lanjutkan hadis yang berikutnya.